Jenderal Besar TNI, Purnawirawan Dr. H.C. Abdul Haris Nasution, tanggal 3 Desember tahun 1918 sampai 6 September tahun 2000, adalah seorang jenderal berpangkat tinggi dan politikus Indonesia. Ia bertugas di militer selama Revolusi Nasional Indonesia dan ia tetap di militer selama gejolak berikutnya dari demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin. Setelah jatuhnya Presiden Soekarno dari kekuasaan, ia menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, MPRS, di bawah Presiden Soeharto. Lahir dari keluarga Batak Mandailing, di desa Hutapungkut, ia belajar mengajar dan mendaftar di Akademi Militer di Bandung. Ia menjadi anggota Tentara Kerajaan Hindia Belanda, KNIL, tetapi setelah invasi Jepang, ia bergabung dengan Pembela Tanah Air, PETA. Setelah proklamasi kemerdekaan, ia mendaftar di Angkatan Bersenjata Indonesia yang masih muda, dan bertempur selama Revolusi Nasional Indonesia. Pada tahun 1946, ia diangkat menjadi Komandan Divisi Siliwangi, unit gerilya yang beroperasi di Jawa Barat. Setelah Revolusi Nasional berakhir, ia diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, sampai ia diskors karena keterlibatannya dalam peristiwa tanggal 17 Oktober. Ia diangkat kembali ke posisi itu pada tahun 1955. Pada tahun 1965, terjadi percobaan kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia, PKI. Rumah Nasution diserang, dan putrinya terbunuh, tetapi dia berhasil melarikan diri dengan memanjat tembok dan bersembunyi di kediaman Duta Besar Irak. Dalam gejolak politik berikutnya, ia membantu kenaikan Presiden Soeharto, dan diangkat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Ia berselisih dengan Soeharto, yang melihatnya sebagai saingan, dan dia digulingkan dari kekuasaan pada tahun 1971. Begitu ia dicopot dari posisi kekuasaan, Nasution berkembang menjadi lawan politik rezim Orde Baru Soeharto. Meskipun ia dan Soeharto mulai berdamai pada 1990-an. Ia meninggal pada tanggal 6 September tahun 2000 di Jakarta, setelah menderita stroke dan koma. Jenazahnya dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Nasution diangkat menjadi seorang pahlawan nasional Indonesia. Nasution merupakan konseptor Dwifungsi ABRI yang disampaikan pada tahun 1958 yang kemudian diadopsi selama pemerintahan Soeharto. Konsep dasar yang ditawarkan tersebut merupakan jalan agar ABRI tidak harus berada di bawah kendali sipil, tetapi pada saat yang sama tidak boleh mendominasi sehingga menjadi sebuah kediktatoran militer. Bersama Soeharto dan Sudirman, Nasution menerima pangkat kehormatan Jenderal Besar yang dianugerahkan pada tanggal 5 Oktober tahun 1997, saat ulang tahun ABRI. Kehidupan awal Nasution dilahirkan di desa Hutapungkut, Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, dari keluarga Batak Muslim. Ia adalah anak kedua dan juga merupakan putra tertua dalam keluarganya. Ayahnya adalah seorang pedagang yang menjual tekstil, karet dan kopi. Ayahnya, yang religius dan anggota organisasi Sarekat Islam, ingin sang anak belajar di sekolah agama, sementara ibunya ingin dia belajar kedokteran di Batavia. Namun, setelah lulus dari sekolah pada tahun 1932, Nasution menerima beasiswa untuk belajar di Sekolah Raja Bukit Tinggi, kini SMA Negeri 2 Bukit Tinggi. Ia menempuh studi selama 3 tahun dan tinggal di asrama. Pada tahun 1935 Nasution pindah ke Bandung untuk melanjutkan studi. Di sana dia tinggal selama 3 tahun. Keinginannya untuk menjadi guru secara bertahap memudar saat minatnya dalam politik tumbuh.
Dia diam-diam membeli buku yang ditulis oleh Soekarno dan membacanya dengan teman-temannya. Setelah lulus pada tahun 1937, Nasution kembali ke Sumatera dan mengajar di Bengkulu. Dia tinggal di dekat rumah pengasingan Soekarno. Dia kadang-kadang berbicara dengan Soekarno dan mendengarnya berpidato. Setahun kemudian Nasution pindah ke Tanjung Raja, dekat Palembang, di mana dia melanjutkan mengajar, tetapi dia menjadi lebih dan lebih tertarik pada politik dan militer. Pada tahun 1940, Jerman Nazi menduduki Belanda dan pemerintah kolonial Belanda membentuk Korps Perwira Cadangan yang menerima orang Indonesia. Nasution kemudian bergabung, karena ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan pelatihan militer. Seiring dengan beberapa orang Indonesia lainnya, dia dikirim ke Akademi Militer Bandung untuk pelatihan. Pada bulan September tahun 1940 dia dipromosikan menjadi kopral, 3 bulan kemudian menjadi sersan. Dia kemudian menjadi seorang perwira di Koninklijk Nederlands Indische Leger, KNIL. Pada tahun 1942 Jepang menyerbu dan menduduki Indonesia. Pada saat itu, Nasution di Surabaya, dia ditempatkan di sana untuk mempertahankan pelabuhan. Nasution kemudian menemukan jalan kembali ke Bandung dan bersembunyi, karena dia takut ditangkap oleh Jepang. Namun, dia kemudian membantu milisi peta yang dibentuk oleh penjajah Jepang dengan membawa pesan, tetapi tidak benar-benar menjadi anggota. Setelah Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Nasution bergabung dengan militer Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Tentara Keamanan Rakyat, TKR. Pada bulan Mei tahun 1946, dia diangkat menjadi Panglima Regional Divisi Siliwangi, yang memelihara keamanan Jawa Barat. Dalam posisi ini, Nasution mengembangkan teori perang teritorial yang akan menjadi doktrin pertahanan Tentara Nasional Indonesia, TNI, pada masa depan. Pada bulan Januari tahun 1948, pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda menandatangani Perjanjian Renville, membagi Jawa antara daerah yang dikuasai Belanda dan Indonesia. Karena wilayah yang diduduki oleh Belanda, termasuk Jawa Barat, Nasution dipaksa untuk memimpin divisi Siliwangi menyeberang ke Jawa Tengah. Pada 1948 Nasution naik ke posisi Wakil Panglima TKR. Meskipun hanya berpangkat kolonel, penunjukan ini membuat Nasution menjadi orang paling kuat kedua di TKR, setelah Jenderal Sudirman. Nasution segera pergi untuk bekerja dalam peran barunya. Pada bulan April, dia membantu Sudirman mereorganisasi struktur pasukan. Pada bulan Juni, pada sebuah pertemuan, saran Nasution bahwa TKR harus melakukan perang gerilya melawan Belanda disetujui. Meski bukanlah Panglima TKR, Nasution memperoleh pengalaman peran sebagai Panglima Angkatan Bersenjata pada bulan September tahun 1948 saat peristiwa Madiun. Kota Madiun di Jawa Timur diambil alih oleh mantan Perdana Menteri Amir Syarifuddin dan musuh dari Partai Komunis Indonesia, PKI. Setelah kabar itu sampai ke markas TKR di Yogyakarta, diadakan pertemuan antara perwira militer senior. Sudirman sangat ingin menghindari kekerasan dan ingin negosiasi dilakukan. Sudirman kemudian menugaskan Letnan Kolonel Soeharto untuk menegosiasikan kesepakatan dengan komunis. Setelah melakukan perjalanannya, Soeharto kembali ke Nasution dan Sudirman untuk melaporkan bahwa segala sesuatu tampak damai. Nasution tidak percaya laporan ini sementara Sudirman sedang sakit. Nasution sebagai wakil panglima kemudian memutuskan tindakan keras, mengirim pasukan untuk mengakhiri pemberontakan komunis di sana.
Pada tanggal 30 September Madiun diambil alih oleh pasukan Republik dari Divisi Siliwangi. Ribuan anggota Partai Komunis tewas dan 36.000 lainnya dipenjara. Di antara yang terbunuh adalah Musso pada tanggal 31 Oktober, diduga dia terbunuh ketika mencoba melarikan diri dari penjara. Pemimpin PKI lainnya seperti DN Aidit pergi ke pengasingan di Cina. Pada tanggal 19 Desember tahun 1948, Belanda melancarkan serangan sukses di Yogyakarta dan kemudian mendudukinya. Nasution, bersama-sama dengan TKR dan para komandan lainnya, mundur ke pedesaan untuk melawan dengan taktik perang gerilya. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditawan Belanda. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, PDRI, didirikan di Sumatera. Dalam pemerintahan sementara ini, Nasution diberikan posisi Komandan Angkatan Darat dan Teritorial Jawa. Setelah pengakuan Belanda atas kemerdekaan Indonesia, PDRI mengembalikan kekuasaan kepada Soekarno dan Hatta, dan Nasution kembali ke posisinya sebagai Wakil Panglima Sudirman. Pada tahun 1950, Nasution mengambil posisinya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, dengan TB Simatupang menggantikan Sudirman yang telah meninggal dunia sebagai Kepala Staf Angkatan Perang. Pada tahun 1952, Nasution dan Simatupang memutuskan untuk mengadopsi kebijakan restrukturisasi dan reorganisasi untuk ABRI. Dalam pengaturan ini, Nasution dan Simatupang berharap untuk menciptakan tentara yang lebih kecil tetapi yang lebih modern dan profesional. Nasution dan Simatupang, yang keduanya telah dilatih oleh pemerintah kolonial Belanda, ingin melepaskan para prajurit yang dilatih oleh Jepang dan mengintegrasikan lebih banyak tentara yang dilatih oleh Belanda. Namun, hal ini ditentang oleh Bambang Supeno yang merupakan pimpinan prajurit yang dilatih oleh Jepang, Peta. Dalam mengadopsi kebijakan mereka, Nasution dan Simatupang mendapat dukungan dari Perdana Menteri Wilopo dan Menteri Pertahanan Hamengkubuwono, sedangkan Bambang Supeno berhasil menemukan dukungan dari kalangan partai oposisi di Dewan Perwakilan Rakyat DPR, terutama Partai Masyumi. Para anggota DPR kemudian mulai membuat perbedaan pendapat mereka tentang restrukturisasi ABRI. Nasution dan Simatupang tidak senang melihat apa yang mereka anggap sebagai campur tangan urusan militer oleh warga sipil. Pada tanggal 17 Oktober tahun 1952, Nasution dan Simatupang memobilisasi pasukan mereka dalam unjuk kekuatan. Memprotes campur tangan sipil dalam urusan militer, pasukan Nasution dan Simatupang mengelilingi Istana Kepresidenan dan mengarahkan moncong meriam ke istana. Permintaan mereka ke Soekarno adalah mengajukan tuntutan pembubaran DPR. Untuk alasan ini, Nasution dan Simatupang juga memobilisasi demonstran sipil. Soekarno keluar dari Istana Kepresidenan dan meyakinkan baik tentara dan warga sipil untuk pulang. Nasution dan Simatupang telah dikalahkan. Nasution dan Simatupang kemudian diperiksa oleh Jaksa Agung Suprapto. Pada bulan Desember tahun 1952, mereka berdua kehilangan posisi mereka di ABRI dan diberhentikan dari ikatan dinas. Pada tanggal 7 November tahun 1955, setelah 3 tahun pengasingan, Nasution diangkat kembali ke posisi lamanya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Dia segera mulai bekerja pada Angkatan Darat dan strukturnya dengan mengadopsi pendekatan 3 kali lipat. Pendekatan pertama adalah untuk merumuskan sistem tur tugas, sehingga perwira bisa ditempatkan di seluruh negeri dan mendapatkan pengalaman. Pendekatan ini juga akan menghasilkan perwira militer yang lebih profesional, bukannya merasa ikatan pribadi dan loyalitas ke provinsi dan daerah dari mana mereka berasal.
Pendekatan kedua Nasution adalah untuk memusatkan pelatihan militer. Semua metode pelatihan pasukan sekarang akan seragam, bukan komandan daerah yang menyiapkan metode pelatihan pasukan mereka sendiri. Pendekatan ketiga dan yang paling penting adalah untuk meningkatkan pengaruh militer dan kekuatan sehingga mampu mengurus dirinya sendiri, bukan mengandalkan keputusan sipil. Nasution tidak memiliki masalah menerapkan dua pendekatan pertama, tetapi dia harus menunggu untuk menerapkan pendekatan ketiga. Pada 1957, Presiden Soekarno mulai memperkenalkan konsep demokrasi terpimpin untuk retorikanya dalam menanggapi kekecewaan dengan pendekatan demokrasi parlementer yang telah diadopsi Indonesia sejak November tahun 1945. Dalam hal ini, dia menemukan ikatan yang sama dengan Nasution dan tentara, yang tidak lupa cara di mana warga sipil mengganggu urusan militer pada tahun 1952. Pada tanggal 14 Maret tahun 1957, setelah menerima pengunduran diri Perdana Menteri Ali Sastroamijoyo dan kabinetnya, Soekarno mengumumkan keadaan darurat. Langkah ini tidak hanya mengakhiri peran seremonial Soekarno sebagai presiden, tetapi juga meningkatkan pengaruh dan kekuasaan militer. Dalam pengaturan ini, Panglima Daerah mampu mencampuri urusan sipil seperti ekonomi dan masalah administrasi. Atas perintah dari Soekarno sendiri, tentara juga mulai berpartisipasi dalam politik, mengisi posisi yang berkisar dari menteri kabinet hingga gubernur provinsi dan bahkan anggota DPR. Pada bulan Desember tahun 1957, Nasution semakin meningkatkan peran tentara dengan memerintahkan para tentara untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda yang baru dinasionalisasi. Selain meningkatkan peran tentara, langkah ini juga dirancang untuk menghentikan pengaruh PKI yang semakin kuat. Pada tahun 1958, Nasution menyampaikan pidato terkenal yang akan menjadi dasar bagi doktrin duifungsi yang pada rezim Soeharto akan diadopsi. Berbicara di Magelang, Jawa Tengah, Nasution menyatakan bahwa ABRI harus mengadopsi jalan tengah dalam pendekatannya terhadap bangsa. Menurut Nasution, ABRI tidak harus dibawa kendali sipil. Pada saat yang sama, ABRI tidak boleh mendominasi bangsa dengan sedemikian rupa, sehingga menjadi sebuah kediktatoran militer. Pada pagi hari tanggal 1 Oktober tahun 1965, pasukan yang menyebut diri mereka Gerakan Tanggal 30 September, G30S, mencoba untuk menculik 7 perwira angkatan darat anti-komunis termasuk Nasution. Letnan Dul Arif yang memimpin pasukan untuk menangkap Nasution, dan timnya yang terdiri dari 4 truk dan 2 mobil militer berjalan menyusuri Jalan Teuku Umar yang sepi pada pukul 4 pagi. Rumah Nasution di nomor 40, rumah sederhana dengan 1 lantai. Penjaga rumah di pos jaga di luar rumah melihat kendaraan yang datang. Tetapi setelah melihat orang-orang itu, tentara dia tidak curiga dan tidak menelepon atasannya. Sersan Iskak, yang bertanggung jawab menjaga rumah saat itu. Sersan itu berada di ruang jaga di ruang depan bersama dengan setengah lusin tentara, beberapa di antaranya sedang tidur. Seorang penjaga sedang tidur di taman depan dan satu lagi sedang bertugas di bagian belakang rumah. Dalam sebuah pondok yang terpisah, 2 ajudan Nasution sedang tidur, seorang letnan muda bernama Pierre Tendean, dan ajun komisaris polisi Hamdan Mansjur. Sebelum alarm menyala, pasukan Letnan Arif telah melompat pagar dan menguasai para penjaga yang mengantuk di pos jaga dan ruang jaga. Lainnya masuk dari seluruh sisi rumah dan menutupinya dari belakang. Sekitar 15 tentara masuk ke rumah. Nasution dan istrinya terganggu oleh nyamuk dan terjaga. Mereka tidak mendengar para penjaga yang telah dikuasai, tetapi Nyonya Nasution mendengar pintu dibuka paksa.
Dia bangkit dari tempat tidur untuk memeriksa dan membuka pintu kamar tidur. Dia melihat tentara Cakrabirawa pengawal presiden dengan senjata siap menembak. Dia menutup pintu dan berteriak memberitahu suaminya. Nasution ingin melihatnya dan ketika dia membuka pintu, tentara menembak ke arahnya. Dia melemparkan dirinya ke lantai dan istrinya membanting dan mengunci pintu. Orang-orang di sisi lain mulai menghancurkan pintu bawah dan melepaskan tembakan-tembakan ke kamar tidur. Nyonya Nasution mendorong suaminya keluar melalui pintu lain dan menyusuri koridor ke pintu samping rumah. Nasution berlari ke halaman rumahnya menuju dinding yang memisahkan halamannya dengan kedutaan besar Irak. Dia ditemukan oleh tentara yang kemudian menembaknya, tetapi meleset. Memanjat dinding, Nasution mengalami patah pergelangan kaki saat dia jatuh ke halaman kedutaan Irak untuk bersembunyi, sehingga dia tidak dikejar. Seluruh penghuni rumah terbangun dan ketakutan oleh penembakan itu. Ibu dan adik Nasution, Mardiah, juga tinggal di rumah dan berlari ke kamar tidur Nasution. Mardiah membawa putri Nasution yang berusia 5 tahun, Irma, dari tempat tidurnya, memeluk erat anak itu dalam pelukannya, dan mencoba lari ke tempat aman. Saat dia berlari, seorang kopral dari penjaga istana melepaskan tembakan ke arahnya melalui pintu. Irma tertembak dan menerima 3 peluru di punggungnya. Dia meninggal 5 hari kemudian di rumah sakit. Putri sulung Nasution, Janti yang berusia 13 tahun, dan perawatnya Alfiah sudah lari ke rumah pondok ajudan Nasution dan bersembunyi di bawah tempat tidur. Tendean mengambil senjatanya dan lari dari rumah, tetapi dia tertangkap dalam beberapa langkah. Dalam kegelapan, ia membuat kesalahan dan sudah berada di bawah todongan senjata. Setelah mendorong suaminya keluar rumah, Nyonya Nasution lari ke dalam dan membawa putrinya yang terluka. Saat dia menelepon dokter, pasukan Cakrabirawa menuntutnya agar memberitahu mereka di mana keberadaan suaminya. Kabarnya dia melakukan percakapan singkat sambil marah-marah dengan Arif dan mengatakan kepadanya bahwa Nasution sedang keluar kota selama beberapa hari ini. Pasukan itu pun pergi dari rumah Nasution dan membawa Tendean pergi dengan mereka. Nyonya Nasution membawa putrinya yang terluka ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Komandan Garnisun Jakarta, Mayor Jenderal Umar Wirahadikusumah, bergegas ke rumah Nasution. Karel Satswitubun, seorang penjaga di rumah Wakil Perdana Menteri Indonesia, Yohanes Leimena yang juga merupakan tetangga Nasution, mendengar keributan dan berjalan ke rumah Nasution. Dalam kebingungan penjaga itu ditembak dan dibunuh. Pembunuhan penjaga itu tidak direncanakan. Nasution terus bersembunyi di halaman tetangganya sampai pukul 6 ketika dia kembali ke rumahnya dalam keadaan patah pergelangan kaki. Nasution kemudian meminta ajudan untuk membawanya ke Departemen Pertahanan dan Keamanan karena dia pikir itu akan lebih aman di sana. Nasution kemudian mengirim pesan kepada Soeharto di markas Kostrad, mengatakan kepadanya bahwa ia masih hidup dan aman. Setelah mengetahui bahwa Soeharto mengambil alih komando tentara, Nasution kemudian memerintahkan dia untuk mengambil langkah-langkah seperti mencari tahu keberadaan Presiden, menghubungi Panglima Angkatan Laut R.E. Martadinata, Komandan Korps Marinir R. Hartono serta Kepala Kepolisian Sucipto Judodiharjo, dan mengamankan Jakarta dengan menutup semua jalan yang mengarah ke sana. Angkatan Udara tidak termasuk karena Panglima Omar Dhani dicurigai sebagai simpatisan G30S. Soeharto segera mengintegrasikan perintah tersebut ke dalam rencananya untuk mengamankan kota. Sekitar pukul 14, setelah gerakan tanggal 30 September mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi, Nasution mengirim perintah lain untuk Soeharto, Martadinata dan Judodiharjo. Dalam rangka itu,
Nasution mengatakan bahwa dia yakin Soekarno telah diculik dan dibawa ke markas G30S di Halim. Karena itu dia memerintahkan ABRI untuk membebaskan Presiden, memulihkan keamanan Jakarta, dan yang paling penting, menunjuk Soeharto sebagai kepala operasi. Sama seperti Soeharto yang mulai bekerja, tetapi pesan datang dari Soekarno di Halim. Soekarno telah memutuskan untuk menunjuk Maijen Pranoto Rekso Samodra, loyalis Soekarno, untuk mengisi posisi Panglima Angkatan Darat dan sekarang ingin Pranoto untuk datang menemuinya. Soeharto tidak mengizinkan Pranoto pergi, tetapi dia tahu bahwa Soekarno tidak akan menyerah untuk mencoba memanggil Pranoto. Untuk memperkuat posisi tawar, Soeharto meminta Nasution untuk datang ke markas Kostrad. Nasution tiba di markas Kostrad sekitar pukul 6 sore, Soeharto mulai mengerahkan pasukan Sarwo Edi Wibowo untuk mengamankan Jakarta dari gerakan tanggal 30 September. Di sana, Nasution akhirnya menerima pertolongan pertama untuk pergelangan kakinya yang patah. Setelah Jakarta aman, Marta Dinata datang ke markas Kostrad dengan salinan keputusan Presiden yang menunjuk Pranoto. Setelah melihat keputusan tersebut, Soeharto mengundang Marta Dinata dan Nasution ke ruangan untuk membahas situasi. Nasution meminta Marta Dinata bagaimana caranya Presiden datang untuk menunjuk Pranoto. Marta Dinata menjawab bahwa pada sore hari dia, Judo Diharjo, dan Dani telah menghadiri pertemuan dengan Soekarno di Halim untuk memutuskan siapa yang harus menjadi Panglima Angkatan Darat setelah Yani tewas. Pertemuan telah memutuskan bahwa Pranoto harus menjadi Panglima Angkatan Darat. Nasution mengatakan bahwa penunjukan Soekarno tidak dapat diterima karena penunjukan datang ketika Soeharto telah memulai operasi. Nasution dan Soeharto kemudian mengundang Pranoto dan meyakinkannya untuk menunda menerima pengangkatannya sebagai Panglima Angkatan Darat sampai setelah Soeharto selesai menumpas percobaan kudeta. Dengan pasukan Sarwo Edi, Jakarta dengan cepat berhasil diamankan. Soeharto kemudian mengalihkan perhatiannya ke Halim dan mulai membuat persiapan untuk menyerang pangkalan udara. Untuk membantunya, Nasution memerintahkan Angkatan Laut dan Polisi untuk membantu Soeharto dalam menumpas gerakan tanggal 30 September. Untuk Angkatan Udara, Nasution mengeluarkan perintah mengatakan bahwa mereka tidak akan dihukum atas pembangkangan jika mereka menolak untuk mematuhi perintah Dani. Pada pukul 6 tanggal 2 Oktober, Halim berhasil diambil alih dan gerakan tanggal 30 September secara resmi dikalahkan. Kehilangan kesempatan. Sunting. Meskipun Soeharto telah menjadi tokoh kunci pada tanggal 1 Oktober, banyak perwira Angkatan Darat lainnya masih berpaling ke Nasution untuk kepemimpinan dan mengharapkannya untuk mengambil kontrol yang lebih menentukan situasi. Namun, Nasution tampak ragu-ragu dan perlahan, tetapi pasti dukungan mulai menjauh darinya. Mungkin alasan ini adalah karena dia masih berduka atas putrinya, Ade Irma, yang meninggal pada tanggal 6 Oktober. Dalam beberapa minggu pertama setelah G30S, Nasutionlah yang terus-menerus melobi Soekarno untuk menunjuk Soeharto sebagai Panglima Angkatan Darat. Soekarno, yang setelah tanggal 1 Oktober tetap menginginkan Pranoto sebagai pimpinan Angkatan Darat, awalnya menjadikan Soeharto sebagai Panglima Kopkamtib, tetapi dengan lobi terus-menerus yang dilakukan Nasution, Soekarno akhirnya dibujuk dan pada tanggal 14 Oktober tahun 1965, ditunjuklah Soeharto sebagai Panglima Angkatan Darat. Sebuah peluang emas datang ke Nasution pada bulan Desember tahun 1965 ketika ada pembicaraan tentang penunjukan dirinya sebagai wakil presiden untuk membantu Soekarno dalam masa ketidakpastian. Nasution tidak memanfaatkan ini dan memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Soeharto mengambil inisiatif pada awal 1966 dengan mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa tidak ada kebutuhan untuk mengisi kursi wakil presiden yang kosong.
Pada tanggal 24 Februari tahun 1966, Nasution tidak lagi menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan dalam perombakan kabinet. Posisi Kepala Staf ABRI juga dihapuskan. Pada tahap ini, harapan bahwa Nasution akan melakukan sesuatu sekarang telah hilang. Para perwira militer dan gerakan mahasiswa berada di belakang Soeharto. Namun demikian, dia terus menjadi tokoh yang dihormati. Banyak perwira militer mengunjunginya pada hari-hari menjelang penandatanganan Super Semar, dokumen penyerahan kewenangan dari Soekarno ke Soeharto. Bahkan, ketika Soeharto hendak pergi markas Kostrad untuk menunggu pengiriman Super Semar, dia menelepon Nasution dan meminta restunya. Istri Nasution memberi restu atas nama Nasution, yang tidak hadir. Indra politik Nasution tampaknya telah kembali setelah Soeharto menerima Super Semar. Itu mungkin karena dia yang pertama kali menyadari bahwa Super Semar tidak hanya memberikan kekuasaan darurat kepada Soeharto tetapi juga memberinya kontrol eksekutif. Pada tanggal 12 Maret tahun 1966, setelah Soeharto melarang keberadaan PKI, Nasution menyarankan kepada Soeharto bahwa dia membentuk kabinet darurat. Soeharto masih hati-hati tentang apa yang dia bisa atau tidak bisa lakukan dengan kekuatan barunya, karena pembentukan kabinet adalah tanggung jawab presiden. Nasution mendorong Soeharto dan berjanji untuk memberikan dukungan penuh. Tetapi Soeharto tidak menanggapi dan percakapan berakhir tiba-tiba. Dengan kekuatan barunya, Soeharto mulai membersihkan pemerintahan dari pengaruh komunis. Setelah penangkapan 15 menteri kabinet pada tanggal 18 Maret tahun 1966, Soeharto mengincar MPRS, mencopot anggota yang dianggap simpatisan komunis dan menggantinya dengan anggota yang lebih bersimpati pada tujuan militer. Selama pembersihan, MPRS juga kehilangan ketuanya, Hairul Saleh, dan ada kebutuhan untuk mengisi posisi yang kosong. Nasution adalah pilihan yang sangat populer karena semua fraksi di MPRS menominasikan dia untuk posisi ketua MPRS. Namun, Nasution menunggu sampai Soeharto menyatakan dukungan untuk pencalonannya sebelum menerima nominasi. Pada tanggal 20 Juni tahun 1966, sidang umum MPRS dimulai. Nasution menetapkan Super Semar sebagai agenda pertama yang akan dibahas dalam daftar dengan berjalan ke aula pertemuan dengan dokumen yang sebenarnya. Keesokan harinya, pada tanggal 21 Juni MPRS meratifikasi Super Semar, sehingga ilegal bagi Soekarno untuk menariknya kembali. Pada tanggal 22 Juni Soekarno menyampaikan pidato berjudul Nawaksara, 9 butir, di depan sidang. Nasution dan anggota MPRS lainnya merasa kecewa. Soekarno tidak menyebutkan apa-apa tentang G30S. Sebaliknya, Soekarno tampaknya memberikan penjelasan tentang pengangkatannya sebagai presiden seumur hidup, rencana kerjanya sebagai presiden, dan bagaimana konstitusi bekerja dalam praktik. MPRS menolak untuk meratifikasi pidato ini. Selama 2 minggu ke depan, Nasution sibuk memimpin sidang umum MPRS. Di bawah kepemimpinannya, MPRS mengambil langkah-langkah seperti melarang paham Marxisme-Leninisme, mencabut keputusan Soekarno sebagai presiden seumur hidup, dan memerintahkan pemilihan legislatif yang akan diselenggarakan pada bulan Juli tahun 1968. Sidang umum MPRS juga meningkatkan kekuasaan Soeharto dengan secara resmi memerintahkannya untuk merumuskan kabinet baru. Sebuah keputusan juga disahkan yang menyatakan bahwa jika presiden tidak mampu melaksanakan tugasnya, dia kini akan digantikan oleh pemegang Super Semar, bukan wakil presiden. Tahun 1966 pun berlalu, Soekarno semakin defensif dan popularitasnya di kalangan rakyat Indonesia semakin menurun. Soeharto,
yang tahu bahwa kemenangan politiknya sudah dekat, turun untuk memainkan peran orang Jawa yang sopan dengan terus-menerus memberikan kata-kata meyakinkan kepada Soekarno dan membelanya dari tuntutan para demonstran. Jenderal lainnya seperti Nasution tidak penuh belas kasihan. Nasution menyatakan bahwa Soekarno harus bertanggung jawab atas situasi buruk yang melanda pemerintahan dan masyarakat Indonesia pada saat itu. Nasution juga menyerukan agar Soekarno dibawa ke pengadilan. Pada tanggal 10 Januari tahun 1967, Nasution dan MPRS bersidang lagi dan Soekarno menyerahkan laporannya. Dia tidak menyampaikan hal itu secara pribadi sebagai pidato, yang diharapkan bisa mengatasi masalah G30S. Diberi judul, Pelengkap Nawaksara. Laporan itu berbicara tentang desakan Soekarno menyebut G30S dengan gerakan tanggal 1 Oktober, G-Stop. Pada G30S, Soekarno mengatakan bahwa PKI membuat kesalahan besar pada pagi hari tanggal 1 Oktober, tetapi juga menambahkan bahwa hal ini disebabkan oleh kecerdikan pihak neokolonialis. Soekarno juga menambahkan bahwa jika dia akan disalahkan atas G30S, Menteri Pertahanan dan Keamanan pada saat itu, Nasution, juga harus disalahkan karena tidak melihat G30S datang dan menghentikannya sebelum terjadi. Laporan sekali lagi ditolak oleh MPRS. Pada bulan Februari tahun 1967, DPR GR menyerukan sidang istimewa MPRS pada bulan Maret untuk mengganti Soekarno dengan Soeharto. Soekarno tampaknya pasrah akan nasibnya. Akhirnya pada tanggal 12 Maret tahun 1967 Soekarno secara resmi dicabut mandatnya sebagai presiden oleh MPRS. Nasution kemudian menyumpah Soeharto ke tampuk kekuasaan sebagai pejabat presiden. Setahun kemudian pada tanggal 27 Maret tahun 1968, Nasution memimpin pemilihan dan pelantikan Soeharto sebagai presiden penuh. Nasution menikah dengan Johanna Sunarti pada tanggal 30 Mei tahun 1947 di Ciwidey, Bandung. Bersamanya dia memiliki dua anak perempuan, yakni Hendrianti Sahara Nasution dan Ade Irma Suryani Nasution. Ade Irma tewas dalam peristiwa G30S. Istrinya meninggal pada tahun 2010 dalam usia 87. Nasution sendiri meninggal pada tanggal 6 September tahun 2000 di Jakarta setelah menderita stroke dan kemudian koma. Dia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Hendrianti Sahara meninggal pada tahun 2021 dalam usia 69.